Hey, balik lagi di video atau channel YouTube ID Iva. So, kali ini aku baru selesai sholat asar, terus tadi udah mandi karena ngejar mandi sebelum sholat asar, dan karena lagi beberapa bacaan aku ngasih tahu kalau kita mandi itu harus sholat sebelum jam atau jadwal sholat asar. Karena kalau setelah sholat asar atau pas maghrib, waktu maghrib itu katanya nggak disarankan untuk mandi gitu. Tapi aku belum tahu jurnalnya gimana, atau belum tahu jurnalnya atau yang kajian ilmiah yang banget. Tapi cuman sekedar kayak ada beberapa tulisan yang uh, menyarankan demikian, makanya aku jalanin lah gitu. Dan selama ini yang aku rasain emang bener sih, kalau misalnya aku mandinya itu setelah sholat asar rasanya tumbuh lemas gitu. Tapi kalau misalnya mandinya sebelum waktu ya, jadi bukan berarti uh, kita bisa apa bukan berarti jadwal asarnya itu sesuai dengan yang kita mau, tapi sesuai jadwal yang seharusnya gitu. Kan beda ya kalau misalnya udah azan terus 1 jam kemudian kita mandi karena belum sholat asar, karena hal itu berhubungan dengan weather, apa perputaran apalah gitu ibaratnya ya, bahasa ilmiahnya aku juga kurang tahu. Nah, makanya aku terapin untuk pokoknya sebelum azan eh, asar itu aku udah harus mandi gitu. Kalaupun misalnya udah azan nih, lagi azan gitu, jadi ada jeda waktu sebentar gitu, karena ada yang apa tidak disarankan, yang ada pemberitahuan keras tentang tidak disarankan untuk mandi 30 menit setelah sholat asar gitu. So, apa kabar kalian semuanya? Um, di video kali ini aku mau sharing tentang ternyata ternyata aku sejauh ini gini. Awalnya aku bertanya ke diriku sendiri gitu kan. Kenapa aku uh, apa ya ibaratnya, kenapa aku kurang berhasil dalam beberapa hal yang aku kejar gitu. Kenapa aku secara finansial belum belum di tahap yang aku mau gitu, atau kenapa aku tidak seberhasil mereka, atau bahkan aku bertanya juga ke diriku sendiri, kenapa aku tertinggal dibandingkan mereka-mereka gitu. Nah, mereka-mereka ini banyak ya, termasuk kamu yang lagi nonton video ini mungkin. Nah, salah satunya aku nerima jawaban sendiri, dan itu no debat. No debat. Kenapa? No debat ibaratnya ya harus sadar diri gitu ya. Dengan kapasitas diri. Aku pribadi udah di tahap kayak kalau misalnya ada informasi lomba, itu yang pertama peluang untuk self development, terus juga peluang untuk cuan pastinya gitu ya. Kita nggak muluk-muluk ikut lomba, pastinya ada cuan yang kita cari gitu. Nah, ternyata aku hanya sampai di fase mengumpulkan informasi. Ngumpulin informasi maksudnya itu kayak udah ngumpulin terus nentuin jadwal, udah gitu. Bahkan sudah dibantu sama reminder, ternyata terlewat begitu saja. Nah, kan sayang banget ya. Sayang banget. Kenapa? Karena aku hmm, aku ngelewatin beberapa hal yang seharusnya bisa jadi peluang gitu, bisa jadi peluang. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini yang barusan aku relate, aku notice, atau aku tersadar, bahasa yang sepadannya apa aku nggak tahu ya. Nah,
Seperti yang di sini nih teman-teman. Nah, coba zoomkan ke sini. Kita lihat ya. Jadi di sini itu teman-teman ada dua lomba, dan dua-duanya kebetulan lomba menulis gitu. Kebetulan lomba menulis. Kebetulan lomba menulis. Bentar, aku khawatir mic-nya itu belum diganti. Jadi khawatirnya kamu apa namanya? Kamu dengar suaraku tuh kurang jelas. Udah di setting mic-nya sesuai. Nah, so balik lagi ya teman-teman. Ini udah dibantu sama Trello. BTW Trello tuh kayak aplikasi untuk watch reminder lah gitu ya. Jadi kayak kerjaan kita, manajemen juga, manajemen kerjaan lah gitu. Dan ada fitur untuk mengingatkan juga. So BTW aku ngerekam video ini itu di tanggal 16 September 2024. Ya, di tanggal 16 September 2024. Dan teman-teman, aku netapin deadline untuk kedua lomba itu seharusnya sih H-5 gitu. Tapi nggak tahu nih, ada lomba yang memang sebelum-sebelumnya aku netapin deadline-nya itu sesuai dengan deadline. Dan aku minta diingatin H-2, H-1 gitu. Ternyata aku sebagai asisten itu kurang bagus kinerjanya. Aku sebagai talent atau sebagai manajemen kurang bagus manajemennya. Dan dua lomba ini belum aku sentuh sama sekali. At least kayak ada progres, minimal aku nentuin judul atau menulis satu paragraf ya minimal gitu ya. Nah, dan itu tidak aku kerjakan. Nah, dari sini aku jadi makin sadar gitu. Oh, ternyata aku baru di tahap ngumpulin informasi aja gitu. Jadi kayak selebihnya itu tahap berikutnya aku belum gitu. Aku belum di tahap berikutnya yang mana aku udah nulis atau apalagi finishing gitu kan, apalagi menyelesaikan dengan baik, tentunya jauh sekali gitu ya. Nah, makanya contoh nih sekarang kita ke sini nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman, lomba menulis yang diadakan oleh Universitas Maranatha. Kebetulan aku tinggal di dekat univ ini, dan aku juga baru selesai operasi bedah mulut gigi bungsu, pencabutan gigi bungsu di salah satu rumah sakit gigi dan mulut dan milik universitas ini gitu, karena dirujuk ke tempat yang paling dekat gitu ya. Nah, so seharusnya deadline di tanggal 15 gitu kan, dan informasinya itu di sini aku netapin contoh nih. Nah, ini informasinya 19 Agustus sampai 30 September. Nah, jadi ini udah aku minimalisir gitu. Udah aku minimalisir resiko terkena deadline. Dan karena masih ada kemungkinan, aku akan taruh di tanggal 25 deadline-nya. Karena penerimaan karyanya masih gitu kan. Kalau enggak, aku cuma tahu H-1 gitu. Nah, sekarang aku mau majuin dikit gitu deadline-nya ke Rabu deh. Rabu tuh udah harus ada progres gitu. Nah, so di sini aku masih bisa to do gitu.
dibandingkan dengan yang ini, lomba menulis, hadiahnya itu 1,2 juta. Ini untuk publik dan mahasiswa. Nah, kalau ini pengumumannya aja di tanggal 25 September. You know lah ya. Nah, ini ketentuannya yang belum sempat aku kulik. Pengumuman finalis terpilih itu di tanggal 19, batas maksimal pengumpulan tanggal 12 September. So, ini udah nggak bisa diselamatin. Dan aku harus nambahin satu rules di sini. Aku tandai dengan gagal sebelum bertanding. Mana nih, kok nggak ada. Nah, berarti gagal sebelum bertanding. Sayang banget gitu, karena balik lagi ke manajemen waktu, kemauan keras dan sebagainya, itu aku belum sampai di titik itu. Dan tentunya di sini aku nggak cuma ngehakimin diri sendiri kayak aduh kok pantesan nggak sukses enggak, tapi inilah pengalaman yang harus aku pelajari supaya kedepannya aku bisa achieve keberhasilan yang lebih baik. Nah, jadi kayak aku terkonek dengan diri sendiri dan aku sadar ini kesalahanku dan aku bakalan coba untuk perbaiki itu gitu. Dan gak apa-apa, ini udah aku ikhlaskan kegagalan ini, tapi ini masih bisa diselamatkan. Nah, informasinya masih bisa diselamatkan ya, tanpa biaya pendaftaran itu yang sering aku filter dari berbagai lomba. Jadi kayak nothing tulus, walaupun sebenarnya aku sudah invest banyak waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya gitu. Ada biaya-biaya yang harus tetap berjalan walaupun tanpa biaya pendaftaran. Jadi setidaknya nggak terlalu biayanya itu ada yang maksudnya kategori yang kayak ini masih nggak ikut lomba, aku tetap akan keluar biaya itu gitu. Mending ikut gitu. Tapi ada juga hal-hal yang aku misalnya ini lombanya bergengsi dan worth it dengan hadiahnya dan aku sanggup untuk perjuangin, aku akan ikut juga walaupun harus berbayar gitu. Nah, ini lombanya, informasi lombanya untuk hadiahnya. Ini untuk link perlombaannya. Kita coba buka ya. Kita simpan juga di sini. Link lomba. Kita simpan, terus kita buka. Kita buka lombanya. Ini hadiahnya, kita registrasi dulu kali ya. Kira-kira apa-apa aja gitu. Nah, jadi coba isi ini dulu. Nomor WhatsApp-nya. Aku umum. Oke, nah udah sampai di halaman berikutnya. Pekerjaan. Untuk alamatnya, ada alamatnya juga rupanya. Lumayan lengkap ya. Pengumpulan informasinya lumayan lengkap. Oke, ini aku isi dulu. Biasanya itu aku udah well prepare
dengan yang namanya alamat segala macam informasinya ya. Jadi aku tinggal naruh di keep-nya Google gitu, Note. Dari Notes ini tinggal copy paste aja. Terus juga diminta KTP lagi. Nah, aku coba buka dulu, upload aja ya KTP-nya. Mana nih KTP ku? Kok nggak ada? Ada dong. Ini KTP ku yang bisa dikirim. Nih. Nah, kita tunggu dulu. Udah kekirim KTP-nya. Karena memang ukurannya juga harus web friendly. Terus lanjut lagi. Semoga ini ke-record dan kesimpan ya. Nah, judul cerita pendeknya belum, aku belum punya. Tema yang dipilih belum. Nah, kita biarin aja dulu ya. Jadi ini kita kasih catatan aja di sini. Hari ini tuh udah di tanggal 16 September 24 sudah selesai registrasi. Udah selesai registrasi, tinggal mikir untuk cerita, judul, sediain waktu untuk fokus nulis. Nah, segini dulu progresnya. Terus nanti cari judul yang tepat agak ke bawah ya teman-teman. Nah, aku zoom lagi ya supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Cari judul yang tepat, terus prosesnya nulis minimal 30 menit 30 menit sehari. Harus nyempatin waktu. Nah, so ini dua dulu yang udah let's say kita udah progres 30% gitu. Jadi dengan 30% itu ngerasa aku hari ini produktif gitu. Walaupun hati-hati deadline 2 hari lagi gitu. Nah, semoga ini adalah jadi salah satu jalur rezekiku. Ikut lomba di kampus yang aku baru tahu tentang kampus ini selama aku bolak-balik ke rumah sakit gigi dan mulutnya. Gitu. So, segitu aja dulu videonya teman-teman. Pengalaman aku ikut lomba. Dan ini masih di progres. Dan ini part pertama ya dari berapa, nggak tahu nanti berapa apa namanya istilahnya, berapa part ya, berapa bagian dari video ini. Semoga aku bisa buat video kemenangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video berikutnya dari part ini. Tuh linknya aku selalu lampirin linknya di kolom deskripsi gitu. Jadi prosesnya 1, 2, 3 dari part 1 sampai part kesekian gitu. Nah, tapi kalau playlist ini aku sediakan untuk playlist ikut informasi lomba gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.